Untuk membuat dokumen purchase order, kita buka SAP terlebih dahulu, lalu kita masuk melalui purchasing AP, kita buka purchase order. Nah, informasi atau dokumen purchase order ini akan terbuka, lalu kemudian kita masukkan keterangan antara lain vendor, kita isikan nomor vendor yang sesuai dengan transaksi yang kita akan buat. Di sini kita pastikan informasinya antara lain adalah vendornya sudah sesuai, lalu kemudian currency-nya pun sesuai dengan transaksi yang kita buat. Untuk kemudian kita pilih penomoran yang sesuai. Nah, kebetulan di sini ada penomorannya cuma satu, primary. Lalu kemudian kita masukkan tanggal posting date. Tanggal posting date adalah tanggal pencatatan PO ke dalam sistem. Kemudian tanggal delivery date adalah tanggal rencana kapan barang tersebut akan dikirim. Kita bisa isi misalnya tanggal 16 Desember 2020, sedangkan dokumen date adalah kapan tanggal aktual dokumen ini dibuat. Bisa saja misalnya PO-nya lebih dulu, artinya kita bisa isi misalnya di sini tanggal 19 November, tapi baru dimasukkan ke dalam sistem tanggal 30. Nah, ini bisa menjadi tambahan sebuah informasi. Lalu kemudian untuk di bagian header, kita hanya mengecek area tersebut, lalu kita masuk ke bagian detail, di mana di detail ini kita pilih tipenya item, lalu kita masukkan keterangan dari item number. Misalnya di sini yang dibeli adalah A0001 JB Office 1420. Kita isi kuantitinya berapa yang akan dibeli, misalnya 6 piece, unit price-nya berapa yang sudah disepakati dengan vendor, lalu kemudian untuk tax code-nya, PPN-nya apakah 0% atau 10%, seperti itu. Nah, lalu kita isi untuk bagian kedua, misalnya dalam satu PO kita beli 2 item ya, ada A0002 JB Office 1111. Di sini kita akan beli 10 piece, lalu kemudian pastikan unit price sudah terisi dengan benar, kemudian tax code-nya, lalu kemudian total LC-nya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah total dari before discount, kemudian di sini ada tax, lalu ada total payment due. Pastikan ini sesuai dengan dokumen yang kita akan buat. Lalu kemudian di area remark, ini kita bisa tambahkan yang namanya keterangan tambahan. Sebagai contoh, misalnya kita mau kasih catatan PO ini urgent. Seperti itu. Lalu kemudian kita juga bisa cek di bagian logistik. Kita bisa pilih atau kita bisa custom untuk lokasi pengirimannya akan dikirim kemana. Lalu kemudian di bagian tab accounting juga kita bisa lihat di sini payment term-nya atau junior remark-nya. Nah, ini semua ada default dari BP Master, tapi bukan menutup kemungkinan di area purchase order ini bisa dirubah. Lalu kemudian kita balik lagi ke konten, setelah informasi yang diisi sudah sesuai, kemudian kita klik add. Add di sini bisa menjadi 3 bagian, yaitu ada add and new, add dan kemudian akan membuat dokumen baru, add and view, add lalu kemudian akan view dokumen ini sehingga kita bisa langsung cetak, kemudian add and close. Sudah di add, maka dokumen ini akan tertutup secara otomatis. Kita pilih add and view. Kita pilih add and view. Nah, kemudian dari sini kita bisa mencetak dokumen yang dimaksud. Kita tinggal klik preview layout, kita tinggal pilih layout mana yang kita akan buat. Nah, itu saja untuk langkah-langkah membuat dokumen purchase order. Untuk selebihnya nanti ada materi-materi berikutnya yang akan dijelaskan. Terima kasih.